Nah, jadi ya memang ini udah 2 kali kesalahan fatal dari sang Menteri Kominfo waktu itu. Satu, soal PDN dulu, yang kita pernah bicarakan panjang lebar itu, datanya bobol dan lain sebagainya. Yang kedua ini, membiarkan atau jangan-jangan sengaja dibiarkan. Alat AIS ini bisa dikendalikan dari orang-orang pegawai. Karena ini yang mengendalikan adalah semua karyawan Kominfo. Gak mungkin bukan karyawan. Dan alat itu dijadikan untuk melindungi judol. Betul. Jadi sebenarnya percuma saja kalau kemarin ya pada kementerian yang dulu Kominfo itu mengatakan sudah berhasil menutup sekian situs. Yang ditutup tuh bukan situsnya, Mas. Tapi yang ditutup tuh cuma alamat-alamatnya. Saya kok nggak yakin ya bisa terkejar sampai ke sana. Kalau ternyata uang itu, misalnya PPATK nanti bisa mendapatkan jalurnya ya gitu. Uang itu ternyata mengalir ke organisasi itu, mengalir ke calon partai, atau mengalir ke pesta demokrasi kemarin. Kan gawat kalau ini terjadi. ini ngeri-ngeri sedap juga ini, ya. Tapi saya minta Mas Roy menyatakan apa yang Mas Roy benar-benar ketahui. Betul. Karena ini menyangkut nama baik orang juga. Persis. Kita nggak bisa menyebut namanya. Ya. Walaupun misalnya dia namanya Budi Aristiadi. Itu udah nyebut. Ya, tapi justru dengan data dan fakta yang benar. Ya. Baik fakta yang positif maupun fakta yang negatif. Jadi dikeluarkan semua sebagai bentuk pembelajaran. Dan sebenarnya begini, orang ini kadang-kadang susah. Kita ngomong sesuatu tentang pejabat publik tuh boleh loh. Boleh. Karena dia ada public responsibility-nya. Persis, dan dia digaji dengan uang APBN kan. Dan itu rakyat. terjadi di dalam lingkungan dia bekerja. Betul. Soal uang rakyat ini, Mas. Ini yang perlu kita tegaskan lagi. Mungkin Mas juga nanti perlu tambahkan begini. Kan orang menyebut ketika judi online ini, itu kan orang banyak, Mas, itu kan yang kena bukan pemerintah gitu, yang kena bukan negara, yang kena kan personal. Nah, salah. Ini saya mau cerita. Ya, pasti salah karena dia gunakan fasilitas publik. Nah, itu. Jadi, dulu ketika saya masih menjadi anggota Komisi 1 DPR, ya, kita dulu pernah merencanakan, pernah merancang atau menganggarkan alat untuk Kementerian Kominfo waktu itu, Komunikasi dan Informatika. Ya. Alatnya untuk melakukan crawling, untuk melakukan pencarian terhadap semua situs. Ya, dan kenapa ini penting? Karena kalau dicari secara manual, kita akan tertipu dengan biasanya orang-orang yang apalagi di judi. Itu biasanya menyamarkan nama, Mas. Kalau judi biasanya ditulis JUD angka 1. Ya, kemudian kalau misalnya slot gitu, pakai 5 LOT. Jadi supaya tidak terbaca kalau di teri biasa ketemu. Nah, alat ini itu sama kalau kita bikin judul agar tidak di take down. Tidak di take down. Dulu kan kalau Habib Rizik di take down kan. Terpaksa kita bilang H4B1B. Iya, nah itu. Nah, alat ini karena dia bersifat mencari dengan algoritma dan kemudian algoritmanya bisa dikendalikan dengan AI, artificial intelligence. Alat ini canggih banget. AIS namanya, AIS. Nah, AIS itu harganya mahal, Mas. 250 miliar. Dan itu alhamdulillah bisa terbeli di tahun 2017. Dan 3 Januari 2018 alat ini mulai dipakai di Kementerian Kominfo. Waktu itu bekerja di bawah Dirjen. Waktu itu siapa menterinya? 2018 ya sudah kabinetnya yang sudah ini ya, sudah Johnny Gerald Plate. Dirjennya waktu itu masih Mas Samuel Abrejani Pangerapan. Ya, jadi dia tapi tetap bagaimanapun juga kerja dari kedirjenan di sebuah kementerian itu kan nggak mungkin bekerja sendiri, Mas. Iya dong. Dia pasti laporan ke atasnya, laporan ke menteri. Nah, yang menarik kita kena COVID, Mas, di tahun 2020. Dan ketika kena COVID, maka alat ini ada SOP yang dikeluarkan oleh Menteri Johnny Gerald Plate waktu itu. Alat ini boleh dikendalikan secara work from home.
Oh, dari jarak jauh. Dari jarak jauh. Alatnya ada di Kementerian Kominfo di Merdeka Barat, tapi nah Johnny Gerald Plate nggak salah. Kenapa saya bilang nggak salah? Karena semua waktu itu dikerjakan secara work from home kan. Nah, yang salah adalah ini yang menarik Mas. Penyalahgunaannya. 2022. Ya. Status pandemi dicabut. Nah, kemudian alat ini tidak direvisi SOP-nya. Oke, tetap bisa dikontrol dari jarak jauh. Itu. Nah, disitulah terjadi pergantian menteri juga kan. Oke. Itu dari Johnny Gerald Plate ke Budiari Setiadi. Nah, harusnya sebagai seorang menteri yang bertanggung jawab, dia kalau tahu ada kesalahan, ya, dia harusnya koreksi dong, supaya tidak dimanfaatkan. Tapi menurut saya agak terlalu Mas, agak terlalu kalau dia nggak ngerti, gitu loh. Tapi kan konyol, pernah kita bicara soal Pusat Data Nasional waktu itu dia juga katanya nggak ngerti gitu kan. Nah, jadi ya memang ini udah 2 kali kesalahan fatal dari sang Menteri Kominfo waktu itu. Satu, soal PDN dulu, yang kita pernah bicarakan panjang lebar itu, datanya bobol dan lain sebagainya. Yang kedua ini membiarkan atau jangan-jangan sengaja dibiarkan alat AIS ini bisa dikendalikan dari orang-orang pegawai. Karena ini yang mengendalikan adalah semua karyawan Kominfo. Gak mungkin bukan karyawan. Dan alat itu dijadikan untuk melindungi judul. Betul. Jadi alat ini kan bekerja sebenarnya kan automatically. Dia kan keluar langsung sekian ribu nama, misalnya 5.000 nama. Nah, celakanya 5.000 nama itu ternyata bisa di screening secara manual. Nah, 1.000 dipilih, kemudian yang lainnya dibuang. Yang lainnya memang benar-benar di take down atau ditutup ya. Tetapi yang 1.000 ini setelah dilakukan proses deal, akhirnya diminta. Sebenarnya kalau logikanya adalah mereka bukan providernya. Tetapi mereka itu adalah orang yang jadi centeng, meres. Iya, betul. Jadi meresin, lo mau di take down nggak? Kalau nggak di take down, bayar sekian. Memang ada evidence-nya yang begitu. Lah, yang kan mereka yang sekarang kan sudah 16 orang yang tertangkap, plus 2 lagi 8. Mereka kan sudah mengaku, Mas. Kalau mereka diperas? Kalau bukan, maksudnya kalau mereka yang melakukan pemerasan itu. Mereka melakukan pemerasan. 11 orang pegawai Kominfo waktu itu, ditambah beberapa nama orang luar, itu kan akhirnya terungkap modusnya. Dan kepolisian kan sudah kemudian membuka kemarin bahwa peran mereka adalah melakukan perlindungan ini terhadap 1.000 nama dari 5.000 misalnya. Kadang-kadang saya agak putus asa juga dengan negeri ini ya. Dulu ketika ribut judi online, ingat nggak? Sambo kan? Ya. Wah, dianggap pelindung juga ya, konsorsium. 303 ribut. Wah, kita akan berantas ya. Sudah itu diam. Tiba-tiba muncul lagi sekarang. Dan sekarang Kominfo kan? Kominfo. Artinya oknum di Kominfo. Dan ironis kan Mas, artinya sudah yang ketangkep aja sudah ada 16 orang dengan 11 orang internal. Dan beberapa orang yang eksternal itu kan ini kemarin sekarang sudah mulai muncul kan namanya. Ada inisialnya AK yang itu ternyata dia yang saya tahu tuh AK, ada AK. AK? Iya. Ya ada inisialnya AK. Betul. Karena yang saya tahu AK tuh Ahmad Hozinuddin. Sorry bro. Dia kan pendidikannya hanya SMK. Lagi-lagi SMK juga nih. Sama nih ya sama. Ya jadi SMK tapi hasilnya nggak lolos kan. Tapi dia kemudian direkomendasikan untuk bisa masuk menjadi tenaga ahli di situ. Dan siapa orang yang merekomendasikan? Ya pasti top leadernya. Top leadernya nggak mungkin dong kalau itu level-level, dan itu dikonfirmasi. Ada cerita kalau nggak salah ya. Dia dibawa oleh seseorang yang dekat dengan menteri. Betul. Gitu ke menterinya. Ya, gitu. Jadi yang bawakan inisialnya T waktu itu ya kan gitu. Tuyul ya. T atau Z depannya. Tuyul ya. Ya, tuyul betul. Nah, jadi itulah. Tapi maksud saya gini juga Mas. Artinya saya juga heran. Kepolisian kan biasanya gercep Mas kalau kali ini. Ya kan? Gitu. Yakin gercep? Yakin. Biasanya. Ya. Kapan biasanya? Enggak. Kalau menyangkut hal-hal yang orang-orang kecil gitu. Ya, cepat. Misalnya kemarin kayak orang yang pemain TikTok yang dari Sukabumi itu, Gunawan Satbor yang kemudian cepat ketangkap. Meskipun sekarang
Ya enggak, jangan salah. Si dulu ingat Ruslan Buton dulu kan masih jadi orang kecil. Oh iya, kan? Langsung dia ambil dari betul. Padahal Buton kan sana. laporannya di mana, Iya. LP-nya di mana nih. Sama Iya. ini. Yang Gunawan Satbor meskipun sekarang kalau kata orang sudah menjadi Gunawan Happy Bor, Mas. Okay. Sudah enggak set lagi. Oh, enggak set lagi. Sudah happy karena dia sudah jadi duta anti judi online. Okay. Ya. Itu kan dia sorry, Gunawan tuh kenapa dia? Dia itu melakukan gerakan namanya patuk ayam. Yeah. Jadi nari rame-rame, jadi dia nunggu orang nyawer. Oke. Nah, ketika dia nyawer, orang yang nyawer itu menuliskan kata-kata gitu di TikTok. Lah dia bacain kata-kata itu. Yeah. Nah, di antara berbagai ratusan kata-kata itu ada yang judi online. Memang judi online pasang promosi di situ. Loh, gitu sering sekali di sini ya, di komentar saya ini ada kayak saya duga judi online. Iya, tapi kan Mas gak baca. Iya. Nah, enggak, kadang-kadang kebaca, tapi begitu saya baca, wah ini nggak bener nih. Saya langsung bilangin begitu. Iya. Nah, itu sama dia dibaca. Jadi misalnya klik linknya. Kemudian ayo silahkan gacor gitu kan, gitu kata-katanya kan selalu gitu kan, foto apa gitu, atau kemudian situsnya dibacain sama dia apa ya pasti 1, 2, pasti 3. nggak mungkin lagi ada promo judol di sini. Nah, jadi artinya dia bacain itu sehingga itu dianggap dia ikut mempublikasikan. Woi, begitu doang ya? Iya, ketangkep. Mestinya si Budi Ari udah ditangkap nih kalau cuma begitu doang. Ya paling tidak tangkap dulu lah. Enggak. Harusnya nggak loncat ke dia dulu, Mas. Iya. Tapi kan para artis kan banyak, Mas. Oh, emang lah. Saya terus terang aja blank saya karena saya dua hari ini sakit kan. Tiba-tiba ada tulisan si set boy ditangkap, artis melenggang. Apa gitu. Itu kemarin saya diskusikan juga di salah satu. Emang ada beberapa artis yang ikut? Banyak, ada 27 artis, Mas. 27 artis itu namanya sudah identifikasi di publik. Sudah rata-rata disebut. Misalnya ada nggak, Mas Roy, coba sebutkan berita yang menyebutkan artis. Saya sebut inisialnya aja bisa. Enggak, berita aja biar objektif kita. Berita objektif ada kemarin. Oke, sebut aja ya. Yang berita dulu. Sebentar, beritanya coba Mas googling artis promosi judi online. Nanti kan muncul itu. Judi online. Muncul nanti inisial WG nanti kan. Coba kita lihat ya. NM ada. Nah, kita baca di kompas.com ya. Ini kompas.com nih. Ya. Nah, di kompas.com ini disebut enggak? Kemudian ada langsung ada ini Denny Cagur ini sekarang anggota DPR, Mas. Anggota DPR ya. Keren, cadas. Iya. Tadi yang saya sebut inisial tadi DC. Iya, oke. Persoalan judi online menjadi salah satu, anggapan ditangkapnya Gunawan Satbor. Jadi masyarakat kan berikut sederet artis yang pernah diperiksa polisi terkait promosi judi online. Itu berita kan ya? Ya, ini berita. Amanda Manopo, Wulan Guritno, betul BG itu tadi, Yuki Kato, Nikita Mirzani, NM. Kemudian ini kan biasanya orang sakti nih mereka nih ya. Itu. Karena merasa dekat memang masih sakti, Mas. Masih sakti ya. Jadi mereka memang tidak dikenain. Kalau Gunawan kena ya, Cupita. Lain, Gunawan itu Denny Cagur. memang berbeda, Mas. Iya. Dewi Persik. Tapi sebenarnya artis-artisnya itu lebih nyata, Mas. Oke. Karena dia tuh jelas-jelas menyebutkan, silakan akses ke apa-apa 138. Silakan akses ke ini, dan hadiahnya menarik. Gitu, bla 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 bla. Oke. Sebenarnya jelas betul. Dan mereka tak paham itu kalau judi online ya. Masa sih nggak paham? Iya, masa. Meskipun mereka konon, itu kan sebenarnya kasus sudah lama itu. Iya. Nah, konon mereka sebut ini kan dulu game online. Loh iya, game online dengan judi online itu kan tipis banget bedanya. Dan hadiah yang ditawarkan, kemudian cara kemudian orang beli nambah, bukan token tapi nambah modalnya dan sebagainya. Itu kan sama saja sebenarnya di situ. Gitu. Oke. Jadi artinya mirip-mirip banget. Jadi sobat era sekalian, kalau mau cari track record RH terlibat judi online pasti nggak ada. Paham aja enggak gitu. Dan nggak tertarik juga Ya karena, pasti kalah kok, Mas. Iya, pertama pasti kalah. Kedua, saya pernah juga misalnya gini. Ada iklan ya. Apa tertarik gabung iklan kerjasama? Kan pemilik akun seperti saya ini kan potensial pasti dikirim-kirim link itu pasti dikirim. Potensial, tapi untungnya saya nggak pernah layani itu. Oke. Iya. Untung.
Jadi termasuk juga mereka yang mau mengiklan. Ya. Wah, tapi hampir saya maksudnya tanya lebih lanjut kan. Tapi begitu saya dengar, wah istilahnya website ini atau ini, apa? Ya, atau link ini biasanya. Ya, link ini, klik link ini. Itu ternyata terafiliasi. Iya, untuk promosi apa-apa gitu. Gitu. Betul. Tapi kasihan juga nih orang kalau YouTube nggak ngerti apa-apa tiba-tiba dia ngeklik ya. Ya, dan itu biasanya memang selalu masuk, Mas. Terutama kepada yang misalnya membersnya atau followernya atau orang yang subscribernya besar, ya pasti masuk. Karena biasanya kalau saya ada yang aneh-aneh gitu saya nggak baca. Atau saya bacakan tapi bilang ini apa ini maksudnya nggak jelas ini. Saya bilang Mas kan selalu artinya gini. Insya Allah kan orang-orang seperti kita yang ada di medsos itu kan harusnya sembari baca itu kan ada sepersekian detik kita memaknai dulu ini apa gitu. Nggak langsung dibaca gitu aja. Iya. Nah, kalaupun dibaca udah kepala baca kita harus komentari ini apa ini nggak jelas ini kan. Kesalahannya yang terjadi pada Gunawan Satbor waktu itu. Iya. Dia sembari melakukan goyangan dan beramai-ramai dengan teman-teman sekampungnya waktu itu patok ayam itu. Yeah. Loncat-loncat itu sambil nyawer. Ayo silakan. Nah, begitu nyawer kan orang-orang yang nyawer itu kan nulis. Itu nyawernya di mana? TikTok. Oh sih. TikTok. Jadi TikToknya live, kemudian di situ muncul namanya, kemudian minta dibacain. Gitu bacain terus kasih berapa bunga, berapa bintang, berapa gitu. Disitulah kemudian terbaca. Nah, ketika dia baca itu direkam sama orang, kemudian sama orang dilaporin ke aparat. Langsung cepat ditangkap. Langsung dia disuruh pakai baju orange di kantor polisi, dia memperagakan itu. Kasihan juga itu dan sempat masuk loh Gunawan itu, ya kan? Sempat masuk. Ditahan. Tapi sekarang udah bebas. Sudah bebas dan dia malah mendapatkan tadi Gunawan happy bor tadi karena sudah menjadi duta. Tapi artinya gini, kembali kepada inti masalahnya. Yeah. Jadi sebenarnya percuma saja kalau kemarin ya pada kementerian yang dulu Kominfo itu mengatakan sudah berhasil menutup sekian situs. Yang ditutup tuh bukan situsnya, Mas. Tapi yang ditutup tuh cuman alamat-alamatnya. Jadi kan sama saja dengan misalnya kita mau gayangannya gini supaya gampang. Kita mau ke rumah ya. Yeah. Kemudian ada banyak jalan. Yeah. Nah, jalan yang sini kemudian berbahaya, ditutup. Yeah. Tapi kan orang masih bisa lewat jalan yang lain. Yeah. Nah, yang dilakukan Kominfo waktu itu tuh hanya menutup jalannya. Jadi ibaratnya ditutup 1 bisa buka 1000. Maka diperlukanlah mesin ICE itu supaya kalau ada nama baru dia langsung mendeteksi itu. Kenapa judi online di Indonesia nggak pernah hilang? Karena yang nggak pernah ditutup itu adalah situsnya nggak pernah ditutup. Hanya alamatnya saja yang ditutupin. Dan alamat bisa diubah-ubah. Betul. Jadi dulu kan dia melaporkan kami telah berhasil menutup sekian ribu situs. Ketawa aja saya waktu itu, ya kan? Jadi kalau begitu BANGSAT juga. Iya. Jadi dan jelas banget bahwa kemudian kalaupun itu katakannya situsnya ditutup, ya servernya harusnya dikejar. Apakah servernya di Kamboja? Apakah servernya di Vietnam? Apakah yang ada di Filipina waktu itu? Itu yang harusnya dikejar dan di-close. Ingat kata-kata Sianu dengan gagah beraninya kan? Ada yang ketua tenaga kerja asing itu. Iya. Saya begini. Begitu ditanya, enggak itu kata-kata yang dulu lalu. Betul. Dia kan nyebut satu huruf dari itu, ya kan? Inisial T. Ya kan? Nah, tapi kan maksudnya juga sama loh, Mas. Sosok yang tadi kita sebut tadi. Iya. Ya sebut aja lah Budi Aris tadi. Iya. Itu kan pernah dalam sebuah podcast. Saya lupa podcastnya siapa. Dia kan dengan gagah juga nyebut. Permasalahan judi online di Indonesia itu gampang kok. Cuma tinggal 5 orang. Iya. Nah, 5 aja ditangkap selesai. Lah kalau dia bisa mengatakan begitu. Ya udah kenapa nggak 5 ini ditangkap. Tapi kan ketika ditanya. Lu kenapa nggak ada. Itu kan tugasnya aparat. Dia bilang gitu. Kan konyol gitu. Maksudnya kalau dia tahu. Apalagi dia. Waktu itu sebagai menteri Kominfo. Kemudian mengerti ada mesin yang ternyata disalahgunakan oleh anak buahnya. Yang terakhir dia nyebut pengkhianatan. Dia kan nyebut saya dikhianati anak buah saya ini. Luar biasa. Tapi kan gini Mas. Masnya gini. Satu situs, satu nama itu. Itu kan kemarin polisi udah ngungkap. Kan dihargain 8,5 juta. 8,5 juta untuk tetap hidup. Tapi mohon maaf Mas, saya nggak percaya kalau hanya 8,5. Iya. Terlalu murah. 25 juta minimal. Terlalu murah. Iya. Nah kalau 25 juta kali 1000,
Itu kan sudah 25 M per bulan. Iya. Ini sudah sejak tahun 2022. Jadi ini udah sempurna kejahatan ini. 1, perjudian. 2, penyuapan atau pemerasan. 3, pembohongan. Pengkhianatan katanya. Nah, lagian kemarin dalam barang bukti yang kemarin berhasil ditangkap Mas. Ini kan ngeri Mas kalau kita lihat barang buktinya. Kan ada sekian mobil, sekian komputer, sekian ada rumah, ada gedung ya. Kemudian ada sekian ratus gram logam mulia, 73 miliar uang. Menarik. 2 senpi. 2 senjata api. Jadi harusnya ini serius banget Mas. Iya. Ini bukan. Tapi di Indonesia ini jangankan segitu. Yang 990 kemarin ya. 9 miliar dari seorang Markus saja nggak dianggap penting gitu. Tapi 400 miliar si Tom Lembong dianggap penting Mas. Ya itu kerugian yang kerugian yang di awang-awang. Ini kan. Jadi kan saya bilang bukan kerugian untuk negara kurang untung. Karena mestinya keuntungan buat negara tapi karena diimpor oleh jadi artinya gini, kenapa kita sampai ke Tom Lembong? Ini kan mirip Mas, artinya miripnya tuh gini. Seseorang yang konon dituduh merugikan negara hanya sekian. Saya sebut hanya kalau 400 dibandingkan dengan yang tadi sudah hampir 1 triliun saja itu penanganannya tidak imbang. Sama seperti Gunawan Satbour ini dibandingkan dengan nama-nama artis tadi. Iya. Ya kan? Itulah makanya protes. Saya juga melakukan protes waktu itu. Ketika Gunawan Satbour kenapa sih? Saya tidak menyalahkan penangkapan Gunawan Satbour. Karena secara delik dia memang salah. Tapi harusnya kesalahan dia dibandingkan. Ada equality before the law. Betul. Ini enggak equal kan gitu. Dibandingkan dengan kesalahan para artis itu yang malah jelas-jelas dia melakukan endorse gitu dan mengucap dengan tegas gitu. Silakan masuk ke situs ini 138 ini 123 itu kan harusnya malah jelas-jelas banget. Cuman kan mereka konon waktu itu dibilang mereka nggak ngerti alasannya, nggak tahu kalau itu judi online. Iya, jadi paling lucunya adalah kalau mereka mengendorse sesuatu yang penting PT masuk. Barangnya terserah gitu. Iya. Kan artis kan nggak mungkin nggak dibayar kan, pasti dibayar kan. Itu nggak ada. Kalau itu cuma disawer tadi kan. Padahal cuma sawernya paling berapa doang kan. Jadi menurut saya polisi jangan sibuk terhadap penangkapan yang kecil-kecil yang remeh-remeh gini. Meskipun itu harus equal juga. Cuman kembali kepada kasus yang sekarang sudah ditangkap. 16 orang yang 11 dari Kementerian Kominfo dulu, sekarang Komdiji. Ini harusnya segera dikejar Mas. Karena kalau enggak, ya kan jelas-jelas betul bahwa mereka itu kalau angkanya sudah semiliar-miliar tadi, kan nggak mungkin itu tidak mungkin di-approve hanya oleh seorang dirjen. Gitu loh. Tapi dulu kan banyak juga kan kasus A yang melibatkan E dan kasusnya berhenti, malah jadi menteri. Apa waktu merekrut jadi menteri itu nggak ngecek kan? Gitu kan? Digital. Jejaknya. Jejak digitalnya. Dan kan ini hebohnya kan jadi gini Mas. Sekarang ya kita sebenarnya nggak apa-apa sebut nama tadi. Karena sudah hampir semua media mainstream. Itu kan menulis terutama karena kemarin. Kan ada rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Pak Kapolri. Dan mengajak seluruh Kapolda. Bukan hebat itu. Dan di situ Pak Kapolri pun ditanya oleh banyak anggota DPR yang mengatakan kenapa nama ini disebutlah nama Budiari itu kenapa tidak dipanggil gitu kan gitu. Nah apakah kalau teman nggak dipanggil gitu kan. Nah Pak Kapolri mengatakan bagus nih jawabannya Pak Listio bahwa meskipun normatif semua kalau ada buktinya kita proses gitu. Nah itu kan clear juga sebenarnya tapi artinya kan ya kita tunggu faktanya gitu loh. Kalau yang begitu sih udah biasa itu. Itu pernyataan paling normatif itu adalah kalau ada bukti kita proses, ya kan? Bagaimana kelanjutan kasus sedang berproses, ya kan? Pokoknya gitu. Bagaimana KM50? Kalau ada novum kita proses. Tapi kan memang ini kembali ke ini kan lucu Mas. Artinya gini. Ceritanya kalau mau detail kenapa ini jadi panjang, itu kan konon lagi patut diduga lah. Gitu. Uang itu kan ternyata selama ini ya kalau dari tahun 2022 itu kan mungkin tidak hanya dinikmati oleh satu orang saja. Ya kan? Pasti dinikmati oleh banyak orang. Ya kan? Mungkin dinikmati oleh sebuah organisasi. Ya kan? Namanya Pro Judi Online.
Ya. Dan untuk kampanye juga barangkali jangan-jangan. Betul. Singkatan pro judi online itu jangan disingkat, Mas. Oh enggak. Iya, karena netizen sudah buat stikernya juga itu. Ada gambarnya itu pro judi online gitu. Pro judi online untuk kampanye judi online juga. Judi online juga. Nah kan ini gawat kalau misalnya, tapi ya saya kok nggak yakin ya bisa terkejar sampai ke sana. Kalau ternyata uang itu, misalnya PPATK nanti bisa mendapatkan jalurnya ya gitu. Yeah. Uang itu ternyata mengalir ke organisasi itu, mengalir ke calon partai, atau mengalir ke pesta demokrasi kemarin. Kan gawat kalau ini terjadi. Dan itu akan makin mempercepat bahwa tidak akan diapa-apain. Ya kan? Kayak Fufu Papa tadi. Iya, jadi tapi ini ada ya, Budi Ari menjelaskan bahwa T yang selama ini dikaitkan dengan kasus judi online sebenarnya adalah seorang aktivis politik yang sebelumnya terlibat dalam tim sukses pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024. Bahkan katanya dia juga bagian dari tim kampanye Pramono Rano. Ya, dan itu tapi sudah dibantah dan sudah disomasi kan? Ya. Masih terbuka. Ya. Gitu. Jadi luar biasa ya, lempar batu sembunyi tangan. Atau dulu mereka saling sama lempar batu. Sekarang sembunyi tangannya beda-beda. Sekarang tembak-tembakan sendiri. Tembak-tembakan sendiri ya. Luar biasa. Itu kabarnya yang terakhir kan gitu. Sosok T tadi, bukan T yang dulu dikatakan oleh pekerja migran itu ya. Itu bukan. Iya, bukan. Ini T yang lain ini. T yang lain. Tapi T ini kalau nggak salah sudah ditangkap. Bukan, sudah di-spill juga namanya di publik. Siapa namanya? Sudah. Siapa namanya di sini? Tony. Tony Tomang. Oh iya ya, Tony Tomang ya. Tony Tomang ya. Atau namanya depannya pakai Z. Aprilian Tony. Oke. Ini jadi kita enggak ini lagi karena sudah ada berita. Ya. Terungkap inisial T Zulkarnain Aprilian Tony alias Tony Tomang yang terseret kasus judol. Ya. Biasa main di Tomang nih jangan-jangan. Enggak, itu dulu kan ada judi yang kemudian servernya ada di Tomang, Mas. Oke. Oke. Memiliki jabatan baik, Zulkarnain alias Tommy memiliki kekayaan sebanyak 19,5 miliar. Luar biasa. Siapa dia nih Tony Tomang ini? Apa yang pejabat negara? Banyak, Mas. Oke. Fotonya dengan presiden yang dulu ada. Oke, fotonya sama yang presiden yang baru ada juga? Belum ada? Saya belum lihat. Fotonya dengan grup band Istana juga ada. Oke. Grup Elek Yo Band. Elek Yo Band. Elek Yo Band tuh ya Istana betul tuh. Iya. Terus foto dengan Menteri Perhubungan yang dulu juga ada. Oke. Konon dia yang membawanya ke ini kan. Tapi ya walau-walam. Dia menghadiri resepsi pernikahan orang yang katanya dimasukkan ke dalam konvoy bersama dengan Budi Ari juga ada. Oke. Gitu. Jadi ya memang komplit lah ini. Komplit ya. Mas Roy, ada yang mau ditambahkan lagi nggak sebelum kita baca-bacakan yang pastinya ada pro dan kontra, tapi biasa. Biasa. Di sini ada pembela FUFA banyak yang nimbrung di channel RH. Gak apa-apa juga, makin banyak makin bagus ya. Iya. Makin memperlihatkan kebodohannya itu ya. Ya suruh baca permintaan maafnya Intan itu tadi lah. Ntar ini apa ya? Dulu ada Nini Dekok ya, Nini Kedok apa itu? Bolak-balik dia nganggu di sini, begitu saya stop ya. Muncul lagi kayaknya diduga dengan nama lain ya. Nini Kedok pajak akun. Oke, bentar ya. Fufu Papa dilindungi karena ini saya nggak usah baca lah. Karena nanti justru parah ya, Fufu Papa dilindungi P dan lain sebagainya gitu ya. Karena biasanya begini kurang ada yang mau bertanya, yang ada. Tapi adalah saling. Yang menarik, Mas. Ya. Ini kalau soal Fufafanya, perkembangan terakhir itu kayaknya bagus juga. Apa? Jadi kan banyak kan kemarin semenjak Senin pagi, ya kan Wapres kita kan membuka layanan. Layanan Mas Wapres gitu ya? Mas Wapres. Lapor Mas Wapres. Banyak yang laporkan Fufafa di situ. Kok tahu kalau banyak lapor Fufafa? Ada yang screenshotnya dikirim ke saya. Ya bener ya. Iya, ya kan lapor itu harusnya ditangani gimana gitu. Iya. Menurut saya bagus tuh ya. Bagus. Ya, jadi harus itu. Malah kita himbau pemirsa RH Channel silahkan lapor Fufafa ke lapor itu. Tolong lapor Fufafa ke lapor Mas Wapres, jangan ke Roy Suryo ya.
Oh ya, kalau kita balik lagi, ada lagi yang mau ditambahkan judi online. Sedianan sementara belum. Oke. Kan Mas Roy kan dilaporkan Pabata. Wah, ya kan? Pasukan Kalibata. Bau tanah. Udah bau tanah lah itu. Iya. Nah, itu sampai sekarang belum ada perkembangan. September kan diadukan kan? Ya. Ya saya senyum aja Mas. Kalau justru sebenarnya kan saya pernah bilang, ini bukan jumawa ya, sama sekali bukan. Tapi andai kata itu berproses, bagus sebenarnya. Ya. Karena kalau berproses maka kan kita adu data. Ya. Ya kan? Dia melaporkan saya karena menuduh saya salah. Gitu. Ya. Nah, dia kan harusnya juga. Iya. Datanya apa? Apa ya ta? Jangan kemudian dia mengatakan ini tidak benar. Tapi yang versi benarnya enggak. Kayak apa? Nanti dia bilang versi benarnya cuma kata-kata. YNTKTS. Ya enggak tahu kok tanya saya. Nah. Atau takon sing duwe. Buktinya katanya Gibran tidak bilang dia itu punya saya ini nih screenshotnya takon sing duwe kan berarti kan punya dia. Betul. Bukan punya dia. Iya. Kalau begitu artinya adalah kalau itu adu data baru kita keluarkan semua gitu. Tapi kan pasti ya bukan pastilah. Sekarang kan rumit gitu. Kalaupun itu mau diteliti nanti tiba-tiba kan polisi itu kan punya alat yang sangat canggih Mas. Iya. Dengan cepat langsung ketahuan IP-nya itu mana atau dengan cepat misalnya langsung panggil si Andrew Darwis dari Kaskus ya kan suruh bawa lock seatnya selesai udah dan dengan mudah itu sebenarnya. Nah tapi kan tidak diproses. Kata Susnodo Aji itu teroris yang nggak jelas alamatnya di mana apanya di mana itu aja bisa kena Betul. Bisa kebuka apalagi yang jelas ini. Apalagi nih servernya di Indonesia ya orangnya juga sudah ada orangnya bersedia loh. Postingannya 5.000 dan masih bisa dibaca sampai dengan sekarang kan. Jadi artinya kalau kita masih bisa baca postingan Fufafa sekarang, kan artinya kita masih on, masih hidup gitu loh. Jadi kan artinya kan masih. Dan dia tidak berani mematikannya. Oh nggak mungkin. Karena kalau dia matikan ketahuan siapa yang mati. Siapa yang mati? Kayak kemarin 2.100 dihapus, kan langsung ketahuan. Iya siapa yang masuk gitu. Kan dia harus masuk dengan akun dia kan. Betul. Gitu. Makanya dia kan kemarin coba ngapus, coba ganti nama ya kan pada nomor handphone gitulah. Ya itulah. Yalah rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufafa, maksulin aja. Itu Bri. Ya kita ini konstitusi ini ya orang mendorong memaksulkan. Kalau DPR nggak mau ya terserah ya kan. Oke Mas Roy, apalagi Mas Roy yang ingin disampaikan? Saya terus terang saja nggak bisa saya membaca komentar-komentar ini karena serangan ya isinya. Bukan, maksudnya nggak jelas, nggak connect, nggak apa gitu-gitu. Oke. Coba misalnya saya random, lalu saya gini-gini ya kan. Nah coba baca. Hentikan penyuluhan narkoba, judi online dan semuanya pada remaja, sekolah, pesantren. Mereka tak perlu tahu yang penting aparat penegak hukum bertindak dengan tegas kalau narkoba dan judol hilang aman negara. Benar juga ini. Nah, coba kita lagi ceklek. Dipikirnya kayak judi online juga nanti ya kan. Swings ke atas gitu ya. Gelar Dr. Bahlul ditangguhkan gara-gara nama Mul dan anaknya tidak terdaftar dalam struktur bendera kuning. Aduh. Coba kita scroll lagi. Oke. Scroll ke atas lagi. Gararji Mulyono, Aseng dibebaskan segala-galanya. Akhir seperti zaman Londo, ireng pribumi suruh yembah. Opo meneh iki. Tuh, lagi coba. Lagi seret. Oke. Ke atas apa lagi? Makan gratis kok bangga belain Fufafa. Apalagi. Makanya saya bilang. Ya, meskipun ya kita nggak bisa melarang mereka berkomentar. Cuman kan kalau komentarnya tuh memang berguna atau misalnya ngasih data ke masyarakat. Iya, bagus kalau tambahan. Tapi mungkin di antara yang komentarnya ada juga yang benar-benar ya. Biasanya saya tahu nama-namanya, tapi saya nggak melihat mereka komentar ya. Oke. Oke, misalnya ada nggak ya? Ada ini yang benar nih. Roy Suryo pakar abal-abal tidak punya sertifikat ITE. Rekam jejaknya ada. Semua yang dititir Roy salah semua. Sekolah bidang lain bicara ITE cocok disebut pakar Panji. Itu juga. Bentar Mas, ini mumpung ada. Iya. Ya. Jadi kata-kata Panji itu kan selalu diulang-ulang. Iya. Ya nggak apa-apa. Itu orang yang mengulang-ulang itu kudet Mas. Kudet itu kurang update. Kurang update. Yang jelas itu kan kata-kata atau fitnahan itu kan dulu keluar ketika zaman pengganti saya. Iya. Dulu kan berusaha menutupi kasus yang lebih besar. Oke. Ya, dan akhirnya dia kena
Oh, Karma. Iya. Dia kena dan masuk dia. Iya. Sekarang udah keluar. Oh, sekarang udah keluar. Enak ya koruptornya sebentar aja. Iya. Nah, dulu dia pernah kemudian menuntut saya dan melakukan gugatan ke saya untuk pengembalian itu. Iya. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Iya. Saya menang, Mas. Oh, oke. Jadi sebenarnya udah clear, secara hukum pun clear. Iki podoy dengan Refli Harun dibilang barisan sakit hati. Nah, sama. Dan ada orang yang buat, ada loh Mas, yang buat direnteng semua. Mulai dari maaf ini, mulai dari Pak Amin Rais, Mas Anies, Mas Refli, saya, kemudian Bu Fitri, itu semua dan dibuat animasinya yang aneh-aneh gitu loh. Ada aja itu akun dari daerah, salah satu daerah di tapi ya itulah kreativitas ya. Mungkin begitu cara mendistribusikan kekayaan Jakarta mungkin ya. Jadi wealth distribution ya. Luar biasa. Top up di judul istilahnya deposit Bang. Nah, jadi kalau deposit bukan, saya kan tadi menyebutnya kan isi token gitu kan. Iya. Nah, untuk ngisiannya deposit atau depo. Ya Allah, tunjukkan kuasamu. Fufu Fapa terbuka kedoknya dan diganti. Pro judi online wakakak. Maksudnya ada singkatannya. Ada. Di sini, tapi saya nggak bacain. Kemudian wah ini macam-macam, ada bilang kebo dan lain. Oh iya, itu tuduhan yang sempat dituduhkan ke apa saya. Apa ini? Judi online, pin judi online isinya CCTV, RT, 8, apa dan seterusnya, apa yang nggak jelas ini. Hati-hati Mas. Kocak, iya nanti dibilang kebaca lagi ya. Kocak kerja aparat penegak hukum kayak main peta umpet film si Unyil Kucing. Ya benar ya, si Unyil Kucing tahu kan? Unyil Kucing. Gitu. Bukan begitu. Apa itu Mas? Ada bandit bilang, hei cus, itu manusia atau kucing? Kucing. Itu bandit Unyil. Iya benar. Dia bilang kucing, dia bilang dasar. Oke, kita bicara mengenai hal yang sifatnya umum, Mas Roy ya. Ya. Apa yang Mas Roy ingin refleksikan dengan kasus Fufu Fafa dan Judol ini, pro Judol ini kan? Apa yang ingin kita kaitkan dengan pemerintahan yang lama dan pemerintahan yang baru, tekad memberantas korupsi dan lain sebagainya yang terus terang mungkin bagi sebagian kita sudah mulai putus asa juga. Betul. Kita. Meskipun kagak ada bedanya. Ya, meskipun sebagian dari kita tadi katakan pesimis kan. Ya. Saya masih menaruh ada optimis kemarin. Ketika kementerian yang baru namanya Komdiji. Meskipun itu sebenarnya pemborosan luar biasa ya. Kominfo jadi Komdiji itu kan sebenarnya kan nggak ada. Kalau dikurangi atau tambahi masih mending ya kan. Ini kan nggak, hanya nambahin kerjaan, bikin papan nama, bikin kop surat ya. Nah, tapi artinya menteri yang bersangkutan Mutia Hafid itu kan bagus ini. Kayak Mbak Kusnul dulu ketika tahun 2004 waktu itu KPU kena hack. Kan waktu itu dia juga mempersilahkan polisi masuk. Nah bagus. Nah, seperti ketua KPU kemarin ya, yang ada kasus, yang nggak mempersilahkan masuk, nah, akhirnya dia kan. Biasanya kalau nggak mempersilahkan itu kalau either terlibat atau dilarang. Betul. Ada yang larangnya. Iya itu. Nah sekarang kan kemarin kan Mutia kan mempersilahkan masuk. Ketika masuk kan bagus. Tapi ya ini jangan lama-lama. Pesan saya untuk Menkomdiji yang baru ya, Mutia. Ya kasih target sebenarnya gitu loh. Nah, artinya dalam waktu seminggu atau 2 minggu ini kan gampang sebenarnya. Ketahuan kok gitu tracknya. Kalau enggak, kalau terbuka begini malah bisa diacak-acak jadinya kan. Nah itu jadi artinya apakah hanya berhenti pada 11 nama di Komdiji yang sekarang atau dulu pegawainya Kominfo ya, tambah 5 nama dari luar. Apakah nggak ada yang penanggung jawab sebelumnya? Ya, apakah Dirjen Aptika yang baru namanya Pak Hoki Sitongkir itu perlu dimintai keterangan juga ya? Atau mungkin malah kalau menurut saya justru mendorong yang dulu Dirjen Aptika yang dulu Samuel Abrijani Panggerapan itu juga memberikan keterangan. Bukan berarti dia terlibat loh. Enggak, kalau saya malah percaya itu orang yang cukup clean ya, dan dulu malah mengundurkan diri dengan secara terhormat ketika kasus PDNS bobol itu. Nah, dia harusnya bisa cerita banyak. Soalnya orang internal dalam, ya ini saya sebut saja, kayak misalnya Prof Henry gitu ya, yang dia dulu adalah bekas staf ahli di Kominfo aja, kemarin juga bisa cerita banyak gitu loh. Oh, yang dia pernah debat sama Rocky. Antara guru besar sama otak besar. Ya. Itu. Ya, tapi kalau dalam hal ini dalam judi online, dia bisa banyak cerita. Ada data gitu. Cerita. Artinya cerita ya benar-benar bekas orang dalam. Ntar saya cerita ini dikatakan lagi Roy Suryo kan nggak pernah bekerja di Kominfo gitu. Iya. Kan tapi BTW ya, Mas. Kan orang mengatakan
kalau itu perputaran uang besar, ya kan, nggak mungkin kalau tidak melibatkan orang besar, aparat dan lain sebagainya. Lalu siapa yang mau menertibkan? Itulah makanya kan sempat ya ada konsorsium 303 itu aja hilang begitu aja. Makanya, tapi kan itu kan gara-gara mungkin sapunya kotor. Oke. Nah ini kan sapunya sampai sejauh ini kan bersih-bersihnya kan artinya kan kepolisian kan melakukan bersih-bersih terhadap Kominfo. Ini saatnya Mas polisi membersihkan diri. Artinya polisi memurnikan kembali citranya yang mungkin dulu sempat terganggu gara-gara Sambo itu ya kan. Ini bagus, kejar saya puas. Tapi kan ya kemarin kan kita juga kaget Mas. Konon kan sebelum beliau melakukan lawatan ke luar negeri beberapa hari ini, Presiden kan sempat juga begitu kena pegawai Komdiji atau yang dulunya Kominfo itu sekian orang, kan sempat kepergiannya ke Solo itu kan dikatakan apakah ada hubungannya dengan ini juga. Nah ini kan kemungkinan orang jadi bertanya, jangan-jangan kalau kemudian menyentuh sosok yang tadi kita sebut dan sosok yang sering disebut itu kan kapan itu kan juga sudah melakukan quote and quote melakukan pengancaman. Kalau saya ada apa-apa saya akan bongkar. Nah, dan ini sudah mulai muncul teriakan-teriakan netizen atau imbauan netizen. Silakan saja barji barbeh katanya. Barsiji bubar kabeh. Atau TGTB. TGTB mati satu mati semua. Mati siji mati kabeh. Betul, tapi artinya yaitu kalau mau membersihkan Indonesia ya harus begitu karena benar Mas. Tadi persoalannya tetap siapa yang membersihkan? Kalau kita berdua nggak ada masalah gitu. Iya. Nah, kalau ada masalah uangnya mengalir ke Bengawan Solo, maksudnya Bengawan Solo itu uang mengalir sampai jauh. Lah iya kan lagu Bengawan Solo itu. Jadi kok ya pas ya lagunya kok ya pas juga. Iya, jadi kan kacau juga negara kita nih kan. Iya makanya ya kita tetap hanya bisa menghimbau aja. Moga-moga ini benar. Makanya supaya tidak sekedar himbauan Mas, kita target. Ya kayak saya sama Budi Ari dulu itu. Kan tak target gitu loh. 50 hari nggak bisa nunjukin siapa pemilik. Anda nggak bisa dipercaya. Cuman begitu dong. Kalau dia bilang, kalau cuman dikatakan tidak bisa dipercaya, biasa aja. Tapi yang jelas sosok ini juga yang pernah mengatakan kan, kita nggak boleh kalah. Kalau kita kalah kita yang masuk penjara kan begitu dia bilang. Iya. Ya bagus lah. Iya. Ya, harus nggak boleh kalah. Tapi kan ya lucu juga Mas. Sekarang gini. Ini kan memang ada pertaruhannya juga. Jangan-jangan ada media yang was-was juga kan. Media besar. Media Sorry mainstream. tadi kok kenapa? Ya bagus lah nggak ada kalah. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Ya bagus lah. Memang nggak boleh kalah. Berarti mendoakan ini nggak kalah. Jangan. Jangan. Nggak kalah. Maksudnya gini juga. Takutnya nanti dipotong netizen. Oh iya makanya kan. Roy Suryo mendoakan agar BB ini nggak boleh kalah. Makanya kan counter kalau motong-motong ya lihat counternya kepotong nggak? Gitu. Kalau counternya kepotong, gitu. Artinya saya tadi mau bilang gini ya, kan sempat juga kan sosok mantan Menkominfo atau yang sekarang Menkop ini kan sempat oleh media mainstream kan dikasih award Mas. Oke. Ya award sebagai pionir atau tokoh dalam pemberantasan judi online. Oh iya benar ada ya? Ada. Saya sebutlah Detik. Oke. Ya. Nah kan ini kan. Waktu menjabat sebagai Menkominfo. Oke. Ini kan jadi paradok banget kalau nanti kejadian gitu. Iya. Gitu. Artinya begitulah Indonesia. Oke. Itu Mas. Luar biasa. Mas Roy. Gak terasa 1 jam. Closing statement Mas. Ya. Oke. Jadi Indonesia benar tadi yang dikatakan Mas Refli memang tidak sedang baik-baik saja. Dan setidaknya 2 peristiwa besar yang kita bicarakan hari ini itu memang belum solve sampai dengan sekarang. Yang pertama soal akun Kaskus Fufafa. Dan ini makin dibuat runyam oleh para orang-orang yang memang sengaja ya membuat statement-statement yang salah dan alhamdulillahnya saya mesti memberikan apresiasi ya kepada Intan gitu ya. Dan jangan takut sebenarnya kan orang bilang, dia mau dipolisikan. Enggak, sekali lagi. Saya tidak akan menyalahgunakan undang-undang ITE untuk melakukan mempidanakan orang lain. Ya, meskipun saya ikut membuat undang-undang itu dan saya menjadi korban juga dari undang-undang itu, tapi biarlah
sosial hukuman sosial di masyarakat itu udah ada. Tapi ya moga-moga apa yang dilakukan oleh Intan ini dengan meminta maaf itu ya itu tulus dan kemudian bisa diikuti oleh yang lebih senior di atasnya ya gitu. Ada yang inisialnya AA dari dosen UI ya, kemudian ada DJ anak siapa, kemudian ada Ujang siapa itu ya, atau siapa dan siapa itu kan ada pasangan itu moga-moga mengerti dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas akun Fufafafa tetap harus sampai kapanpun itu dikejar ya, karena benar-benar ini sudah merupakan hate speech, benar-benar kata-katanya kotor, katanya tidak jelas ya, kata-katanya porno gitu ya. Dan itu tidak layak ya, apalagi kalau memang benar apa yang melakukannya adalah orang yang kemudian mendapatkan posisi terhormat di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, judi online. Ya, ini besar banget. Dan korbannya bukan hanya rakyat Indonesia, tapi negara ini. Negara ini itu sudah disalahgunakan keuangannya atau bahkan dikorupsi ya, karena uang untuk pembelian mesin ais itu adalah uang rakyat, APBN gitu ya. Dan kemudian malah disalahgunakan atau dikhianatkan untuk kemudian malah melindungi pihak judi online. Judi online harus kemudian tidak, bahkan kalau sampai itu ternyata yang terlibat adalah sosok penting ya, jajaran pejabat tinggi atau pejabat negara yang kemudian dia ada. Dan bahkan kalau perlu dikejar sampai kemana larinya uang itu. Karena ya itu tadi, kalau kata Mas Refli Harun, jangan-jangan uangnya mengalir sampai jauh. Itu Mas. Oke, sobat dan sekalian, itu dengan Mas Roy Suryo ya. Saya membayangkan tugas Mas Roy memang akan makin banyak ya. Kalau dulu terkenal tuh kalau ada artis-artis yang spill gambarnya, ditanyakan Mas Suryo, ini asli atau palsu ya kan? Tapi sekarang lebih variatif rupanya. Ya, akun Fufafafa, judol dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Jadas.